guys, kembali lagi bersama saya Kevin Gaman. Perkenalkan, nama lengkap saya Efri Dusman. Saya mahasiswa di Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, program Sarjana Keperawatan, kelas 2020B, semester 3 tingkat 2. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas konsep dasar ekologi dan lingkungan serta populasi dan komunitas. Langsung saja ke channel ekologi dan lingkungan serta populasi dan komunitas. Pengertian ekologi. Ekologi berasal dari bahasa Yunani oikos yang berarti rumah atau tempat hidup dan logos yang berarti ilmu. Secara harfiah, ekologi adalah pengkajian hubungan organisme atau kelompok organisme terhadap lingkungannya. Ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antara makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungannya dan yang lain. Ada juga yang mengatakan bahwa ekologi adalah suatu ilmu yang mencoba mempelajari hubungan antara tumbuhan, binatang, dan manusia dengan lingkungannya, di mana mereka hidup, bagaimana kehidupannya, dan mengapa berada di tempat tersebut. Menurut Odum 1971, ekologi mutakhir adalah suatu studi yang mempelajari struktur dan fungsi ekosistem atau alam di mana manusia bagian dari alam. Struktur di sini menunjukkan suatu keadaan dari sistem ekologi pada waktu dan tempat tertentu, termasuk kerapan atau kepadatan. Biomas penyebaran potensi, unsur-unsur hara atau materi, energi, faktor-faktor fisik dan kimia yang mencirikan sistem tersebut. Sedangkan fungsinya menggambarkan sebab akibat yang terjadi dalam sistem. Jelaslah bahwa ekologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup dan rumah, serta ilmu yang mempelajari seluruh pola hubungan timbal balik antara makhluk hidup sesamanya, dengan komponen dan di sekitarnya, baik dari biologi yang merupakan mata rantai fisik dan proses biologi, serta bentuk-bentuk yang menjembatani atau ilmu alam dan ilmu sosial. Berdasarkan di dalam ekologi, makhluk hidup dipelajari sebagai kesatuan atau sistem dengan lingkungannya. Pembahasan ekologi tidak lepas dari pembahasan ekosistem yang dimana dengan berbagai komponen penyusunan, yaitu seperti pada faktor abiotik dan biotik. Ekologi juga berhubungan dengan era tingkatan-tingkatan organisasi makhluk hidup, yaitu populasi, komunitas, dan ekosistem yang saling mempengaruhi dan merupakan suatu sistem yang menunjukkan kesatuan. Ekologi merupakan cabang ilmu yang masih relatif, yang baru muncul pada tahun 70-an. Akan tetapi, ekologi mempunyai pengaruh yang besar terhadap cabang biologinya. Pembagian ekologi. Ekologi pada masa kini menjadi luas cakupannya, namun dapat digolongkan menurut bidang kajiannya. Yang pertama, auteknologi adalah ekologi yang mempelajari suatu jenis atau spesies organisme yang berinteraksi dengan lingkungan. Biasanya ditekankan pada aspek siklus hidup, adaptasi terhadap lingkungan, sifat parasit atau non-parasitis. Misalnya seorang ahli ekologi hanya mengkaji seluk-beluk ekologi orang atau Pongo pygmeus di alam asli dan sebagainya. Sinekologi adalah
Ekologi yang mengkaji berbagai kelompok organisme sebagai suatu kesatuan yang saling berinteraksi dan suatu daerah tertentu. Sering pula kita dengar dengan istilah lain seperti ekologi jenis, ekologi populasi, ekologi komunitas, dan ekologi ekosistem. Pembagian menurut habitatnya ada di antaranya pada pengamatan lingkungan yang membuat kajian ekologi menurut habitat atau tempat suatu jenis atau kelompok jenis tertentu. Oleh karena itu adalah istilah yang pertama ekologi bahari atau kelautan. Yang kedua ekologi perairan atau tawar. Yang ketiga ekologi darat atau terasital. Yang keempat ekologi estuaria atau muara sungai ke laut. Yang kelima ekologi padang rumput. Pembagian menurut taksonomi yaitu suatu dengan sistematika makhluk hidup, misalnya A. Ekologi tumbuhan, B. Ekologi hewan seperti ekologi serangga dan ekologi burung. Yang ke C. Ekologi mikroba, jasad rening dan sebagainya. B. Pengertian lingkungan hidup. Pengertian tentang lingkungan hidup manusia atau sering disebut lingkungan hidup sebenarnya berangkat dari penerapan ekologi. Lingkungan hidup merupakan penelaahan terhadap sikap dan perilaku manusia dan segenap tanggung jawab dan kewajiban maupun haknya untuk mencermati tentang lingkungan. Sikap dan perilaku ini sangat diperlukan sehingga keseluruhan serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup adalah suatu sistem kompleks yang berada di luar individu, yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organisme. Lingkungan tidak sama dengan habitat. Habitat adalah organisme terhadap di luar dan padang pasir, di hutan, dan sebagainya. Jadi habitat secara garis besar dapat dibagi menjadi habitat darat dan habitat air. Pengertian lingkungan hidup menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Menurut Otto Sommarvoto mengemukakan bahwa lingkungan hidup adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati, yang mempengaruhi kehidupan kita menjadi Danusa Putro mengemukakan bahwa lingkungan hidup sebagai semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup dan kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Dalam berbagai bahasa, pengertian tentang lingkungan hidup mengalami berbagai perbedaan. Dalam bahasa Melayu atau Malaysia, dikenal alam sekitar. Istilah itu sepintas lalu menyiratkan pengertian transenden, dapat diartikan sebagai di alam sekitar itulah kita berada di dalamnya. Dalam bahasa Belanda, lingkungan hidup itu disebut sebagai milieu, yang selengkapnya adalah milieu of leefbaarheid, artinya lingkungan yang memungkinkan berlangsungannya kehidupan. Setiap organisme hidup dalam lingkungannya masing-masing. Begitu juga jumlah dan kualitas organisme penghuni di setiap habitat tidak sama. Faktor-faktor yang ada dalam lingkungan selain
berinteraksi dengan organisme, juga berinteraksi sama tanpa mempengaruhi bagian lain dari lingkungan itu. Oleh karena itu, untuk dapat memahami struktur dan kegiatannya, perlu dilakukan pengelolaan faktor-faktor lingkungan, yaitu lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Lingkungan merupakan ruang tiga dimensi, di mana organisme merupakan salah satu bagian. Lingkungan bersifat dinamis dalam arti berubah-ubah setiap saat. Perubahan dan perbedaan yang terjadi baik secara mutlak maupun relatif dari faktor-faktor lingkungan terhadap tumbuh-tumbuhan akan berbeda-beda menurut waktu, tempat, dan keadaan tumbuhan itu sendiri. Setiap bentuk dari organisme atau bagian-bagian yang memungkinkan organisme itu akan dapat keadaan lingkungan tertentu disebut adaptasi. Adaptasi dimungkinkan oleh faktor-faktor keturunan atau gen. Gen itu menentukan sifat potensial individu organisme. Organisme akan berkembang atau tidak tergantung dari faktor-faktor lingkungan yang sesuai. Masing-masing gen memerlukan keadaan lingkungan tertentu untuk dapat bekerja. Makin beraneka ragam sifat makhluk hidup, mutasi lingkungan, adaptasi dan seleksi menyebabkan timbulnya evolusi yang melahirkan beribu-ribu jenis makhluk hidup di dunia. Jadi, antara organisme dan lingkungan terjalin hubungan yang erat dan bersifat timbal balik. Tanpa lingkungan organisme, tidak mungkin ada. Sebaliknya, lingkungan tanpa organisme tidak berarti apa-apa. Di samping itu, ada persyaratan dalam mengetahui kehidupan organisme, yaitu A. Lingkungan itu harus dapat mencukupi kebutuhan minuman dan kehidupan. B. Lingkungan itu tidak dapat mempengaruhi hal yang bertentangan dengan kehidupan organisme. Banyak persyaratan dari organisme terhadap lingkungan agar mereka dapat bisa terus. Suatu perkembangan terjadi salah satu serta selama masa evolusi. Adanya seleksi alam, misalnya terhadap telur-telur ikan yang beribu-ribu itu dari ikan induknya. Namun yang dapat hidup terus hingga dewasa hanya beberapa ekor saja. Manusia, seperti halnya semua makhluk hidup, berinteraksi dengan lingkungannya. Ia mempengaruhi lingkungan hidupnya dan sebaliknya, ia dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. C. Pembagian lingkungan hidup. Adanya pembagian lingkungan hidup dengan tujuan mencari pola pengelolaan yang ditentukan dan dikehendaki, atau menurut L.L. Barner dalam Saihan 1987, membagi lingkungan hidup atas 4 macam, yaitu yang pertama, lingkungan fisik atau anorganik, lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiografis, tanah, udara, air, radiasi, gaya tarik, ombak, dan sebagainya. Yang kedua, lingkungan biologi atau organik, segala sesuatu yang bersifat biotis. Yang ketiga, lingkungan sosial atau terdiri dari yang pertama, fisiososial, yaitu yang meliputi kebudayaan material, peralatan, senjata, mesin, gedung, dan sebagainya. B. Biososial, biososial manusia dan bukan manusia, yaitu manusia dan interaksi terhadap sesamanya dengan hewan beserta tumbuhan domestik dan semua bahan yang digunakan manusia
yang berasal dari sumber organik. Yang ketiga, psikososial, yaitu yang berhubungan dengan tabiat, batin, seperti sikap, pandangan, keinginan, serta keyakinan. Hal ini terlihat dari kebiasaan agama, ideologi, bahasa, dan lain-lainnya. Yang keempat, lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional berupa lembaga-lembaga masyarakat. Tetapi ada juga beberapa sarjana yang hanya memberikan 3 macam pembagian lingkungan hidup, yaitu yang pertama, lingkungan fisik, physical environment, yaitu segala sesuatu di sekitar kita yang bersifat benda mati seperti air, sinar, gedung, cahaya, udara, tanah, dan lainnya. Lingkungan biologis atau biologic environment, yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang bersifat organis seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lainnya. Yang ketiga, lingkungan sosial, social environment, yaitu manusia yang berada di sekitar kita atau kepada sikap kita yang menggunakan hubungan pergaulan. Dengan adanya proses saling mempengaruhi antara makhluk hidup dalam suatu lingkup kehidupan atau lingkungan hidup yang tersusun secara teratur disebut, maka muncul istilah yang dikenal dengan ekosistem atau ekosistem. Ekosistem atau proses interaksi disebabkan oleh fungsi yang berbeda dari masing-masing setiap individu makhluk hidup yang menempati dalam satu ruang atau tempat, di mana setiap individu tersebut berusaha menjaga dan mempertahankan eksistensi dan fungsinya. Rangkaian proses tersebut kemudian menjalin rantai makanan, life chain, di asas-asas lingkungan hidup. Berlangsungnya sistem ekologi yang berbentuk jalinan kehidupan antara makhluk hidup sesamanya dengan lingkungannya, mengikuti asas-asas tertentu yang berlaku di dalam ekosistem yang bersangkutan, serta terdiri dari yang pertama, asas keanekaragaman. Setiap makhluk hidup mempunyai perbedaan yang beragam dan juga mempunyai fungsi dan perannya masing-masing. Keseimbangan yang stabil dan dinamis, suatu jenis tunduk kepada hukum membutuhkan dalam melangsungkan kehidupannya masing-masing. Yang kedua, asas kerjasama. Terciptanya keseimbangan alamiah. Di dalam ada hubungan kerjasama di antara mereka yang menunjukkan terciptanya keseimbangan dan kestabilan yang dinamis. Yang ketiga, asas persaingan. Persaingan antara makhluk hidup berfungsi untuk saling mengontrol pertumbuhan suatu komponen yang ada alam serta berlangsung secara dinamis. Persaingan yang ada di dalam merupakan sebuah proses seleksi untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas. Yang keempat, asas interaksi hubungan antara komponen yang ada di alam bersifat perkembangan individu, kelompok atau jenis makhluk hidup di dalam ekosistem. Hubungan ekologi dengan ilmu-ilmu lain. Ekologi mempunyai perkembangan yang beransur-ansur. Dari perkembangan itu semakin terlihat bahwa ekologi mempunyai hubungan dengan hampir ilmu-ilmu yang lain, guna memahami ruang lingkup dan sangkut pautnya ekologi. Persoalannya harus dipandang dalam hubungannya dengan ilmu-ilmu lain. Untuk mengerti hubungan antara organisme dan lingkungan, semua bidang ilmu
yang menerangkan tentang komponen-komponen makhluk hidup dan lingkungan itu sangat diperlukan. Jika berbicara mengenai pencermaan hutan, perkembangan penduduk, masalah makanan, penggunaan energi, kenaikan suhu bumi karena efek dari rumah kaca atau pemanasan global, ozon berlubang, dan lainnya. Ini berarti juga harus berbicara mengenai ilmu kimia, fisik, pertanian, kehutanan, ilmu gizi, klimatologi, dan lainnya. Boleh dikatakan bahwa semakin hari semakin terasa hubungan ekologi dengan hampir semua bidang ilmu yang ada. 2.2 Populasi dan komunitas. Pengertian populasi. Populasi berasal dari bahasa Latin yaitu populus yang artinya rakyat, berkaitan dengan penduduk. Di dalam pelajaran ekologi, populasi adalah sekelompok individu yang sejenis. Apabila kita membicarakan populasi, haruslah disebut jenis individu yang dibicarakan dengan menentukan batas-batas waktunya serta tempatnya. Jadi, populasi adalah kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama, yang hidup pada suatu wilayah yang sama dalam kurun waktu yang sama pula. Misalnya saja tanaman pada di persawahan, begitu juga dengan perumputan atau serangga yang ada. Ahli ekologi memastikan dan menganalisis jumlah dan pertumbuhan dari populasi serta hubungan antara masing-masing spesies dan kondisi lingkungan. Pengertian komunitas. Komunitas ialah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Komunitas memiliki derajat keterpaduan yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan individu di populasi. Dalam tingkatan komunitas, ciri, sifat, dan kemampuan lebih tinggi dari populasi dalam hal interaksi. B. Sifat-sifat pada populasi. Kerapatan atau kepadatan. Kerapatan lazim digunakan pada tumbuhan, sedangkan kepadatan biasanya digunakan pada manusia. Populasi organisme pada suatu daerah tidak akan tetap dari waktu ke waktu berikutnya. Jika jumlah populasi suatu jenis berubah, kepadatan populasinya juga akan berubah. Ada dua hal yang mempengaruhi perubahan kepadatan populasi organisme pada suatu daerah. Adanya individu yang datang, yaitu individu yang lahir dan datang dari tempat lain atau imigrasi. Adanya individu yang pergi, yaitu individu yang mati dan yang pergi pindah ke tempat lain atau imigrasi. Apabila luas suatu daerah tetap dan jumlah individu yang datang lebih besar daripada yang pergi, maka kepadatan populasi akan mengecil. Pada suatu daerah yang tersedia cukup ruang dan makanya akan cenderung mendorong bertambahnya jumlah individu. Kecepatan pertumbuhan populasi pada dasarnya bergantung pada rasio antara natalitas dengan moralitas. Apabila natalitas lebih besar daripada moralitas, pertumbuhan populasinya meningkat. Apabila natalitas lebih kecil daripada moralitas, pertumbuhan populasinya menurun. Yang kedua, natalitas, angka kelahiran. Natalitas atau angka kelahiran adalah angka yang menunjukkan jumlah individu baru yang menyebabkan populasi pertambahan persatuan waktu. Dengan demikian, meningkatnya natalitas merupakan faktor pendorong
meningkatnya pertumbuhan populasi. Yang ketiga, moralitas atau angka kematian. Moralitas atau angka kematian adalah angka yang menunjukkan jumlah pengurangan individu persatuan waktu. Terjadinya kematian merupakan salah satu faktor utama yang mengontrolkan ukuran suatu populasi. Populasi organisme pada suatu ekosistem senantiasa mengalami perubahan. Perubahan tersebut ada yang tampak jelas dan ada pula yang tidak jelas. 4. Perluasan atau penyebaran populasi. Perluasan atau penyebaran populasi adalah gerakan individu atau anak-anaknya ke dalam atau keluar daerah dari populasi. Ada 3 bentuk penyebaran populasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, emigrasi, yaitu gerakan keluar atau kepergian individu keluar dari batas-batas tempat populasi sehingga populasinya berkurang. Yang kedua, imigrasi, yaitu gerakan ke dalam batas-batas tempat populasi sehingga populasi bertambah. Yang ketiga, migrasi, yaitu berangkat atau pergi dan datang kembali secara periodik. Yang kelima, mempunyai sifat-sifat genetik yang berhubungan secara langsung dengan ekologi, yaitu beradaptasi, keserasian, reproduktif, dan ketahanan. C. Macam-macam penyebaran pada populasi dan komunitas. Pola penyebaran bergantung pada sifat fisiokimia lingkungan maupun keistimewaan biologis organisme itu sendiri. Keragaman tak terbatas dari pola penyebaran demikian. Yang terjadi dalam alam secara kasat dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, penyebaran teratur atau seragam, di mana individu-individu terdapat pada tempat tertentu dalam komunitas. Yang kedua, penyebaran secara acak atau random, di mana individu-individu menyebar dalam beberapa tempat dan mengelompokkan dalam tempat lainnya. Yang ketiga, penyebaran berkelompok atau berumpun, klumpeng, di mana individu-individu selalu ada dalam kelompok-kelompok dan sangat jarang terlihat sendiri secara terpisah. D. Interaksi antara populasi yang membutuhkan komunitas, interaksi antara populasi yang satu dengan yang lain dan suatu areal tertentu membentuk komunitas. Contoh komunitas adalah komunitas hujan tropis yang di dalamnya terdapat berbagai populasi tumbuhan, reptil, burung, mamalia, mikroorganisme, cacing, moluska. Interaksi antara makhluk hidup biasanya akan membentuk hubungan khusus yang mempengaruhi secara nyata terhadap persebaran dan kepadatan. Oke, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih.